Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Margareta Sembiring, mahasiswa Unimed, Fakultas Ekonomi di Prodi Ilmu Ekonomi, dengan NIM 7233240027. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya di mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Armin Ramansyah Nasution, SEMSI. Judul proposal saya yaitu pengaruh Urban Population Growth, pengangguran tingkat S1, pertumbuhan ekonomi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Lanjut kita kepada latar belakang hal apa yang mempengaruhi saya mengambil judul ini. Yang pertama itu ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun kenyataannya hasil dari pertumbuhan ekonomi itu belum dirasakan secara merata oleh semua pihak atau seluruh masyarakat. Hal ini kita dapat lihat dalam nilai Gini ratio yang masih menunjukkan adanya ketimpangan baik antara individu maupun antar wilayah. Kita bisa lihat sama-sama pada slide berikut ini di mana menampilkan grafik Gini ratio dari 2015 sampai 2024, yaitu dalam waktu kurun 10 tahun. Jika kita lihat grafik tersebut, nilainya itu masih mengalami fluktuasi, di mana kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan Indonesia itu masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi nasional. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi ketimpangan tersebut. Yang pertama, urban population growth atau urbanisasi. Urbanisasi yang tinggi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi pusat ekonomi, sehingga terjadinya penumpukan aktivitas ekonomi di kota dan berpotensi meningkatkan kesenjangan. Nah, urbanisasi yang tinggi tadi itu dapat memicu kesenjangan sosial tadi. Yang kedua, ada pengangguran tingkat S1. Tingginya pengangguran pada lulusan S1 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini memperlebar kesenjangan pendapatan. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, pertumbuhan ini seringkali hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Yang terakhir ada faktor indeks pembangunan manusia atau biasa kita sebut dengan IPM. IPM menunjukkan atau mencerminkan kualitas hidup masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Ketimpangan IPM antar daerah ini juga berkontribusi dalam ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia. Nah, dari latar belakang itu pasti munculkan rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah urban population growth berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan? Yang kedua, apakah pengangguran tingkat S1 berpengaruh pada ketimpangan pendapatan? Dan yang ketiga, apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan? Dan yang keempat, apakah IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan? Dan yang terakhir, apakah keempat variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan? Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh urban population growth terhadap ketimpangan pendapatan. Yang kedua, untuk mengetahui apa pengaruh pengangguran tingkat S1 terhadap ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh semua variabel secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Dalam manfaat teoritis ini diharapkan penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi pembangunan, terutama pada variabel yang terkait dalam penelitian ini. Yang kedua, ada manfaat. Dalam manfaat praktis ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah ke depannya agar merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Yang terakhir ada manfaat akademis. Dalam manfaat akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk mahasiswa ke depannya dalam melakukan penelitian selanjutnya yang terkait. Baik, kita masuk ke dalam landasan teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori transformasi struktural sebagai grand theory. Teori transformasi struktural menjelaskan bahwa perpindahan penduduk dan tenaga kerja dari desa ke kota dapat mengubah struktur ekonomi dan mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel urban population growth sebagai indikator pertumbuhan penduduk perkotaan yang mencerminkan proses urbanisasi. Ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini menggunakan Gini ratio, di mana untuk memahami ketimpangan tersebut digunakan kurva Lorenz. Semakin jauh kurva dalam pemerataan sempurna, maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan tersebut. Dalam penelitian ini juga menggunakan hipotesis Kuznets atau kurva U terbalik. Dalam kurva tersebut menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi,
ketimpangan cenderung meningkat. Namun akan menurun jika pembangunan tersebut semakin matang. Kita bisa lihat dalam kerangka berpikir ini, urban population growth, pengangguran tingkat S1, pertumbuhan ekonomi, dan IPM sebagai variabel independen, sedangkan ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen. Nah, berdasarkan kerangka tersebut, kemudian muncullah 5 hipotesis penelitian. Terdapat 5 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, H1, urban population growth diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. H2, pengangguran tingkat S1 diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. H3, yaitu pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. H4, indeks pembangunan manusia atau IPM diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dan yang terakhir, H5, keempat variabel independen diduga bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selanjutnya ada bab 3 atau metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder time series dari waktu kurun 10 tahun dari 2015 sampai 2024 yang diambil dari BPS dan World Bank. Analisis ini dilakukan dengan regresi linear berganda dengan pendekatan OLS untuk mengetahui pengaruh urban population growth, pengangguran tingkat S1, pertumbuhan ekonomi, IPM terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Demikian paparan proposal mata kuliah metodologi penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. I just had to let you know you're